Dua, tiga. Halo guys, kembali lagi di Ruang Siswa. Perkenalkan, nama gue Devi Fitriani. Ya, gue Umar Amirullah. Di sini kita mau bahas kebudayaan Sulawesi Barat. Lu tau gak sih, Mar? Sejarah di Sulawesi Barat itu gimana? Nah, ini Dev nih. Sebenarnya itu Sulawesi Barat itu kagak ada setelah kemerdekaan Indonesia ya. Tetapi pada tahun 1962 para penyalut perjuangan semesta rakyat itu mengajukan pembentukan Sulawesi Barat. Nah, tetapi oleh pemerintah pusat pengajuan tersebut tidak disetujui gitu. Karena beberapa alasan. Nah, tetapi sebelum pembentukan Sulawesi Barat itu udah punya provinsi. Cuman provinsinya itu cuman ada dua, Sulawesi Tengah sama Sulawesi Utara gitu. Nah, karena tadi pengajuan pembentukan Sulawesi Barat itu tidak diterima, jadi pemerintah pusat itu menjanjikan pembentukan provinsi sebagai gantinya, yaitu Sulawesi bagian selatan itu dijadiin provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi bagian Tenggara itu dijadiin provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, tapi nggak sampai situ doang. Pembentukan atau pengajuan Sulawesi Barat itu diajukan lagi pada tahun 1999. Karena di tahun itu Indonesia membentuk provinsi-provinsi baru, yaitu kayak Provinsi Banten, Gorontalo, sama Bangka Belitung. Nah, dari situlah para penyalut perjuangan semesta rakyat mengajukan pembentukan Sulawesi Barat lagi. Nah, pas tahun 2004, pengajuan pembentukan Sulawesi Barat itu disetujui oleh pemerintah pusat, yaitu yang ditulis di Undang-Undang Dasar nomor 26 tahun 2004 yang isinya itu tentang pembuatan otonom baru. Nah, gitu deh sejarahnya gitu. Jadi Sulawesi Barat itu mah dulu kagak ada. Jadi dia dipecah oleh Sulawesi Selatan. Dipecah dari Sulawesi Selatan gitu dan Sulawesi Tengah gitu. Kalau untuk suku tuh gimana? Sukunya ini berbagai macam. Jadi kayak misalkan di Jakarta aja gitu. Jakarta itu kan banyak tuh orang pendatang kayak gitu. Pendatang dari Jawa datang kemari. Jadi di Jakarta jadinya ada suku Jawa. Gitu juga ada di Sulawesi Barat kayak gitu. Jadi Sulawesi Barat itu ada berbagai macam suku yang ada di situ. Tetapi yang benar-benar yang ada di situ itu namanya suku Mandar. Nah, suku Mandar itu adalah suku yang tinggalnya di pinggir pantai. Tinggal di pinggir pantai yang emang udah dari pembuatan Sulawesi Barat itu dia udah tinggal di situ. Gitu deh. Tapi suku-suku yang ada di situ juga sih ada kayak macam suku Toraja juga ada di situ. Ada juga suku Jawa, suku Makassar, Bugis di situ. Terus untuk apa? Kan kalau sini kan banyak tuh makanan yang sering anak muda itulah yang cari yang terkenal juga kayak seperti mie gacoan gitu. Kalau di sana tuh makanan apa yang sering ditunda dia? Kalau sono itu lebih ke makanan khasnya sih gitu. Makanan khas yang ada di Sulawesi Barat itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi salah satunya itu tumpi-tumpi. Tumpi-tumpi itu makanan yang emang dari suku Mandar. Dari suku Mandar itu. Yaitu pembuatannya itu dari ikan-ikan kecil. Ya contohnya kayak ikan teri lah gitu. Nah, yang dihalusin terus dikasih serundeng. Tahu serundeng nggak? Itu bahasa Betawi itu mah. Serundeng. Apa itu? Lupa. Serundeng itu
kelapa parut yang di Oh, sangrai. yang diongseng. Nah, itu dia. dia. Gua Itu juga tahu serundeng. Jadi ikan teri dicampur sama serundeng, terus dicampur sama adonan terigu, terus dibentuk-bentuk segitiga. Kayak apa ya? Kayak makanan apa ya? Apa itu? Kayak Apa ya? ya pokoknya gitu dah, segitiga begitu bentuknya, ya. Terus sebelum digoreng dibalurin apa namanya telur, dibalurin telur baru digoreng. Nah ini biasanya makanan ini tuh disajikan pas mau buka puasa, cocok banget nih bakal nanti kita menyambut bulan Ramadan makan kayak gituan tuh, kayak gitu deh. Lu tahu tentang sejarah itu? Lu gimana? Apa lu cari tahu atau gimana itu? Oh, jadi gua tahu sejarah-sejarah tentang Sulawesi Barat ini ya sedikit-sedikit baca lah di internet, yang ada di internet gitu, sedikit-sedikit baca tentang sejarahnya, makanannya dan lain-lain lah gitu. Kalau tradisi yang di sana itu gimana tuh? Tradisi. Oh, Kan tradisi. kalau di sini kan kayak adat Betawi lah, ondel-ondel lah gitu kan kalau tradisi. Nah, kalau di sono itu tradisinya itu ada yang namanya sayang patu tudo. Apaan tuh sayang? Patu tudu. Sayang patu tudu. Nah, itu apa namanya? Tradisi yang dimana para apa namanya? Ada kuda itu yang dilatih menari-nari. Nah, biasanya itu dipakai pada saat ada anak-anak kecil atau anak-anak itu yang pada khatam Semacam Quran. kuda lumping bukan sih? Sedikit sih, Sekilas. sedikit ya. Cuman dia lebih ke nari-nari kayak sih joget-joget biasa-biasa gitu. Kamu kayak bukan joget-joget kayak gini. Ya, kayak biasa doang gitu joget-jogetnya. Jadi itu biasanya itu dipakai pada saat misalkan ada anak kecil khatam Al-Quran, terus diiringin atau diarak-arak pakai kuda patudu itu. Kan kalau di sini kan kalau kayak begitu Quran atau Quran itu kan kita Iya, biasanya kan cuman pengajian biasa. pengajian. Cuma kalau di Sulawesi Barat ini beda. Selain tasyakuran kayak begitu, juga pakai adat-adat yang ada di situ. Contohnya kayak sayang patudu itu. Kayak begitu deh. Apalagi mau tanya lagi nih. apa ya? Udah punya pacar belum? Yaudah. Iya. Punya pacar, gak ada gua. Iya, aduh. Kita mah Masa biasa zaman sekarang belum punya pacar sih. karena nggak mau sih, emang belum ada yang belum ada yang mau aja sama gue. Udah. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi sampai sini aja nih. Iyalah, sini aja. Buru-buru banget orang masih mau cerita lagi juga. Widih. Udah kapan-kapan lagi dah kita Oke, balik lagi di sini siap. di ruang siswa. Oke. Yaudah ya, sampai sini aja ya teman-teman pembahasan kita pada Hari ini. kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.